苦厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示。Selamat pagi,师兄师姐。早上好。Sebelum kita mulai sharing, kita akan berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年愿平和人心，社会祥和，天下无灾难。感恩师兄师姐。Oke, sebelum sharing, saya akan bacakan intisari hari ini. Sutra Trata yang menakjubkan, bab 17, pembedaan jasa kebajikan episode 1562, menggunakan tubuh dengan baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Catatan tangan, sekarang sudah terlahir sebagai manusia. Hendaknya kita menghargai dan mempergunakan tubuh ini dengan baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan, membangkitkan 4 ikrar agung.
Kita membangkitkan Mahabodhi, tekad untuk mencapai kebudaan. Dalam Awatasamka Sutra disebutkan, bodhicitta bagaikan benih, dapat melahirkan segala ajaran Buddha yang tiada terhingga. Oke, next yang 1. Sangat sulit untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia. Kini kita telah mendapatkannya. Sangat sulit untuk mendengar Buddha Dharma. Kini kita telah mendengarnya. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Kita harus senantiasa memperhatikan tubuh, ucapan, dan pikiran. Harus benar-benar menggunakan dengan baik ketika tubuh masih sehat. Pada ruang dimanapun dan waktu kapanpun merupakan ladang pelatihan diri kita untuk giat bersemangat dan bermanfaat. Mulut kita selain bisa berbicara, juga harus sangat memperhatikan karma ucapan kita. Kebaikan yang berasal dari ucapan tentu saja adalah menyebarkan dharma. Jika kita mempelajari ajaran Buddha, kita dapat mengubah 6 akar dan 6 kesadaran menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mereka dapat berpikir dengan sangat jelas dan menyaring pemikiran jahat sehingga kita dapat sepenuhnya meninggalkan kejahatan untuk melakukan kebaikan. Okay, next. 2. Benih Bodhisattva dinamakan hati Buddha. Benih ini dapat melahirkan segala ajaran Buddha yang tiada terhingga. Kita harus melalui waktu sangat lama untuk menjadi benih. Namun ada berapa banyak waktu yang kita miliki. Pada kehidupan ini kita telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ketika sebab dan kondisi dalam kehidupan ini telah habis, maka tiada yang bisa dibawa. Hanya ada kebijaksanaan dan kesadaran pikiran yang bisa kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Karena kita adalah menjalin jodoh baik, maka akan mematangkan kondisi kita untuk melatih diri, menerima ajaran Buddha, dan terus menyerap Dharma dari kehidupan ke kehidupan. Itu tergantung bagaimana usaha kita. Asalkan ada benih, benih tersebut haruslah dipupuk, dan benih tersebut juga harus terus menyerap. Seperti sekarang sedang mendengarkan Dharma yang disebut menghirup keharuman Dharma. Naskah Sutra. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 4 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva sebanyak butiran debu dalam 3 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 3 masa kehidupan nanti akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. 3. 4 masa kehidupan merujuk pada bumi ke-8 atau acara bumi. Setelah 4 masa kehidupan akan memperoleh kebodhian dari Buddha. 4 kehidupan mengacu pada bagaimana kita terus maju dalam tingkat pelatihan kita. Saat sudah sampai di bumi ke-8 sudah mendekati kebodhian dari Buddha. Sampai di bumi ke-8 Bodhisattva ini disebut dengan bumi tak tergoyahkan. Setelah kita sampai di bumi tak tergoyahkan, kita memasuki prinsip kebenaran dari sifat hakiki. Sudah sangat jelas, sebab dan kondisi apapun, kegelapan batin semuanya sudah tidak lagi mempengaruhi ke sifat hakiki kita. 4. 4 masa kehidupan. Dalam masa kehidupan pertama, mengumpulkan bekal dari Sravaka. Bagaimanapun harus mendengarkannya dengan penuh kesabaran. Sravaka tidak boleh tidak memiliki bekal mendengar Dharma. Sungguh-sungguh mendengarkan Dharma adalah bagian dari pembinaan diri kita semua. Harus dimulai sejak pembinaan diri sebagai Sravaka. Mendengarkan Dharma memelihara jiwa kebijaksanaan kita. Dalam masa kehidupan kedua, melatih penerapan dari Sravaka. Terus membangkitkan tekad,
Selain mendengarkan Dharma, masih ada 4 tingkat penerapan. Setelah mendengarkan Dharma, harus lebih giat bersemangat. Dalam masa kehidupan ketiga, mengumpulkan bekal dari Praceka Buddha. Setelah mendengarkan Dharma, dalam kehidupan sehari-hari bersentuhan dengan kondisi, dan kita bisa memadukan dengan Dharma yang kita dengar. Melalui kondisi kita memahami, melalui kondisi kita tersadarkan. Inilah Praceka Buddha. Dalam masa kehidupan keempat, memasuki jalan penglihatan dan memperoleh buah dari telah melampaui tahap belajar. Inilah bagaimana kita terus maju dalam tingkatan bodhisattva, karena kita benar-benar sudah menyelami Dharma. 5. Penerapan atau prayoga Dharma dari kehangatan Usmagata. Dharma dari titik puncak Modana, Dharma dari kesabaran Kasanti, Dharma dari tingkat duniawi tertinggi Lauki Kagra Dharma. Dengan sepenuh hati dan tekad menggenggam Dharma ini demi dunia untuk membimbing semua makhluk terjun ke kerumunan orang banyak. Ini disebut penerapan atau prayoga. Secara keseluruhan dinamakan faktor pendukung dalam pertimbangan dan penilikan. Kita harus paham untuk menilik keajaran dan juga harus paham untuk giat bersemangat. Karena faktor ini mendukung penilikan sesuai prinsip kebenaran, mendekatkan jalan ke jalan penglihatan, makanya dinamakan penerapan. Jika benar-benar sudah sampai pada jalan penglihatan, maka batin kita akan sangat stabil. Tanpa bekal sebelumnya tentu tiada penerapan. Jika sebelumnya tidak melatih bekal menjadi seorang Sravaka, tampak menjadi Sravaka Praceka Buddha, maka kita tidak akan bisa mencapai penerapan. 6. Para bodhisattva pada 4 tingkat penerapan catur prayoga dikarenakan telah memperoleh bekal berupa berkah dan kebijaksanaan. Bekal terbaik adalah berkah dan kebijaksanaan. Berkah kedua adalah berkah dan kebijaksanaan. Welas asih dan kebijaksanaan. Welas asih berarti menciptakan berkah dan mempraktikkan secara nyata. Mendengarkan Dharma dengan penuh semangat dan memahami Dharma secara menyeluruh disebut kebijaksanaan. Mereka lebih keras lagi dalam membina diri untuk memasuki jalan penglihatan dan berdiam dalam sifat tatata. Inilah yang disebut dengan tingkat penerapan prayoga. Terhadap Dharma ini kita akan terus-menerus menyelaminya sampai kita merasa dapat melihat kebenaran sejati dari jalan kesadaran, menyatu dengan sifat tatata kita. Kita tidak hanya harus melalui 4 masa kehidupan, harus semakin giat dalam penerapan baru dapat memasuki jalan. Setelah 4 masa kehidupan nanti akan mencapai. Artinya perlu 4 masa kehidupan dalam memupuk jasa kebajikan untuk melewati bumi ke-8 dan mencapai tingkat pencerahan menakjubkan. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva sebanyak butiran debu dalam 3 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 3 masa kehidupan nanti akan mencapai Anyuttara Samyak Sambudi. Inilah bumi ke-9. Setelah 3 masa kehidupan lagi akan mencapai kebudaan. Setelah 3 masa kehidupan nanti akan mencapai. Artinya memiliki jasa kebajikan untuk melewati bumi ke-9. Guna mencapai tingkat pencerahan menakjubkan perlu 3 masa kehidupan lagi. Selanjutnya ada Bodhisattva Mahasattva sebanyak butiran debu dalam 2 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 2 masa kehidupan nanti akan mencapai Anyuttara Sambudi. 7. Inilah bumi ke-10, Dharma Mega Bumi. Setelah 2 masa kehidupan lagi akan mencapai kebudaan. Setelah 2 masa kehidupan nanti akan mencapai. Artinya memiliki jasa kebajikan untuk melewati bumi ke-10. Guna mencapai tingkat pencerahan menakjubkan perlu 2 masa kehidupan lagi. Melatih diri, kedengarannya sangat mendalam. Dari tulisannya kelihatannya sulit dipahami.
sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan nyata kita. Bukan hanya dekat, tetapi berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan En, Sesiong Sejie. Demikian intisari hari ini. Selanjutnya saya persilakan Pipi Liang Sejie untuk sharing. Kan En. Cảm ơn San Rồng Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư姐, cảm ơn Nelly Sư姐. Dalam episode 1562 ini ada tiga ya, maksudnya tiga masa kehidupan, ada tiga masa kehidupan, ada 4 masa kehidupan, dan juga ada 2 masa kehidupan lagi baru akan mencapai kebudaan atau anuttara samyak sambodhi. Jadi sekarang naskah sutra yang pertama. Selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 4 masa kehidupan nanti akan mencapai anuttara samyak sambodhi. Kemudian ada lagi, selanjutnya ada bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam 4 unit dunia, dalam 3 unit dunia daripada 4 benua ini akan mencapai setelah 3 masa kehidupan akan mencapai anuttara samyak sambodhi. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam 4 masa kehidupan itu, yaitu pada masa kehidupan pertama, mengumpulkan bekal dari Sravaka. Dalam masa kehidupan yang kedua, melatih penerapan dari Sravaka. Dan dalam masa kehidupan ketiga, mengumpulkan bekal dari Praceka Buddha. Dan juga dalam masa kehidupan keempat ini, telah memasuki jalan penglihatan dan memperoleh buah dari telah melampaui tahap belajar ini. Jadi di sini juga dikatakan bahwa dengan penerapan berarti kita memiliki dharma dari kehangatan dan juga dharma dari titik puncak, dharma dari kesabaran, dan dharma dari tingkat duniawi tertinggi. Secara keseluruhannya ini disebut dengan faktor pendukung dalam pertimbangan dan penilikan. Karena faktor pendukung penilikan ini sesuai dengan prinsip kebenaran sehingga mendekatkan kita ke jalan penglihatan yang disebut penerapan. Dan juga pada 4 masa kehidupan dalam memupuk jasa kebajikan untuk melewati bumi ke-8. Jadi bumi ke-8 itu disebut dengan bumi yang tak tergoyahkan. Yaitu kita akan mencapai tingkat pencerahan yang menakjubkan. Setelah 3 masa kehidupan lagi juga bisa mencapai kebudaan, yaitu dengan memiliki jasa kebajikan untuk bisa melewati bumi yang ke-9, yaitu bumi kebijaksanaan bijak untuk mencapai tingkat pencerahan yang menakjubkan. Jadi di sini dikatakannya ada 2 macam bumi kebijaksanaan, yaitu bumi keempat, bumi kebijaksanaan yang membara. Dan bumi yang kebijaksanaan bijak ini adalah yang ke-9. Jadi ini perlu 3 masa kehidupan lagi untuk mencapai kebudaan. Selanjutnya ada lagi bodhisattva mahasattva sebanyak butiran debu dalam 2 unit dunia daripada 4 benua. Setelah 2 masa kehidupan nanti akan mencapai anuttara samyak sambodhi.
yaitu inilah bumi ke-10, yaitu bumi awan dharma. Setelah 2 masa kehidupan lagi akan mencapai kebudaan karena memiliki jasa kebajikan untuk bisa melewati bumi ke-10 ini dan mencapai tingkat pencerahan yang menakjubkan. Dan juga untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ini, kita harus gunakan tubuh, mulut, dan pikiran, dan semuanya ini juga tergantung pada kita, yaitu kita dalam praktek yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di sini dikatakan bahwa para bodhisattva itu pada 4 tingkat penerapan itu sudah memperoleh bekal berupa berkah dan kebijaksanaan, sehingga mereka lebih keras lagi dalam membina diri untuk memasuki jalan penglihatan dan berdiam dalam sifat tatata ini. Ini juga tingkat penerapan. Dengan memasuki jalan penglihatan, dengan melihat kebenaran sejati dari jalan kesadaran ini, kita akan berdiam dalam sifat tatata dan bisa juga mengurangi kerisauan dan kegelapan batin kita. Jadi di sini dikatakan lagi bahwa dengan kita memiliki hati untuk mendengarkan dharma, ini juga adalah kehangatan dharma. Dengan kita meningkatkan pelatihan diri kita harus bisa bersabar menghadapi fitnah dengan suara atau kata-kata, hambatan dari masalah orang dan benda, dengan kita menggunakan kasih sayang dan kebijaksanaan untuk kita bisa menghadapinya. Dan juga dengan memasuki prinsip kebenaran dan sifat hakiki yang sudah selaras ini, kita tak tergoyahkan lagi. Dan bodhisattva yang berada di bumi ke-8 ini tekun menjalani hidup sehingga nilai hidupnya bertambah, meningkat, memasuki jalan yang setahap demi setahap dan melewati 4 masa kehidupan. Dan juga dikatakan tadi, dengan kita telah melatih bekal menjadi seorang Sravaka, Praceka Buddha, kita akan mencapai penerapan, yaitu dengan mendengarkan Dharma dan mempraktekannya dalam keseharian kita. Cảm ơn sư Siong sư chị. Waduh. Ya, Nelly, ya Suci. Dipersilakan Suci. Bagaimana suaranya hilang ya tadi? Ya, maaf Susiung, maaf Frida, Kak En ya atas sharingnya. Ini agak hang dikit. Kak En, ya Kak En silakan Susiung yang lain untuk sharing, silakan. Silakan Gunawati Suci, chào An. Selamat pagi, Nelly Sucie, Kan En, Sang Ren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Suciemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya menunggu mitra bajik di sini ya, banyak ya yang ikut bersumbangsi, berpartisipasi. Kok nggak ada yang raise hand ya, padahal saya juga ingin mendengar ya sharing-sharing yang inspirasi setiap Sinfasyang setiap pagi ya.
Tapi karena mungkin belum ya masing-masing mempunyai kesibukan ya. Jadi saya genggam kesempatan dan waktu ini. Saya juga tadi mendengar ya agak ini ya, agak kompleks ya bagi saya ya, karena apa ya begitulah ya, tentang 8 kehidupan, 4 kehidupan ya, mau berusaha terus memahaminya ya, ya begitu ya. Ya akhirnya ya sudahlah ya, apapun yang bisa saya simak, yang bisa saya pahami ya. Ya, pada dasarnya bagi saya itu adalah kita praktek nyata ya. Kita kalau memang cuma sekedar mendengar, kurang pemahaman ya, itu kita bisa coba lagi ya. Mungkin ya pemahaman saya, oh kalau ingin mencapai satu tujuan ya, kita kan tujuan kita adalah menuju pencerahan ya, menuju jalan kemudahan ya, itu memang nggak gampang, harus dari kehidupan ke kehidupan. Nah kita genggam pada kehidupan kita saat ini gitu. Kalau saya ya dasarnya begitu saja. Jadi saya dari judulnya ini menggunakan tubuh dengan baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Karena sekarang ini kita yang sudah terlahir ya sebagai manusia yang bisa mendengarkan dharma ya, itu adalah suatu berkah kan bagi kita ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu awalnya katanya kita harus melalui proses pasrawaka dulu, kemudian paceka ya. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah kita ini ya. Ya saya ya sebagai mau menjalani tahap bodhisatwa ya, padahal Master selalu mengatakan insan seci adalah bodhisatwa dunia. Nah, bagaimana kita sudah disebut, kita sudah dipanggil sebagai seorang bodhisatwa ya, bodhisatwa dunia ya. Ya itulah, jadi kita memang harus praktek ya, harus terjun ke tengah masyarakat. Disitulah banyak gesekan ya, banyak masalah yang kita hadapi ya, apalagi masalah diri sendiri dulu ya, karena dari keserakahan, dari kebencian ya, kemudian kegelapan. Nah disitulah ya kita belajar melatih ya, nanti bersentuhan dengan objek luar ya, itu 6 indera bersentuhan dengan 6 objek ya, itu yang harus memang betul-betul kita praktekkan ya, karena tadi dikatakan sebetulnya pelatihan diri itu enggak sulit, enggak dalam ya, memang kelihatannya sulit, kelihatannya dalam, tapi kalau kita mau mempraktekannya itu kita praktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita dalam intern dulu ya, apakah kita bisa belajar mau merubah ya, karena semua orang pasti memiliki sifat yang tidak baik, justru mau berubah, mau belajar, mau melatih ya, batinnya dilatih ya, bagaimana menghadapi segala masalah. Nah itulah yang harus kita praktekkan ya. Begitu bergesekan, terjun ke tengah masyarakat, pasti kan kita berhadapan dengan macam-macam orang yang sifatnya juga berbeda-beda ya. Nah dari diri kita dulu ya, justru karena kita belajar di sini ya, bagaimana cara mempraktekannya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang kalau dikatakan dalam ya, sulit ya, apalagi ya tadi detailnya ceramah Master, kemudian dari Intisari ya, kemudian Vivi yang Sece juga. Jadi kita sudah 3 kali ya dijelaskan ya. Tapi bagi saya mungkin Sisyung Secemen ya, mitra bajik yang lain mungkin gampang mencernanya. Kalau bagi saya nih, aduh susah amat ya gitu. Nah, tapi
pada dasarnya dari diri saya sendiri, oh saya mau belajar pada dasarnya nih harus seperti ini ya, harus menjaga tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita, karena awal mula kita bisa berbuat, kita bisa berucap itu dari pikiran. Nah itu kita dari apa yang dikatakan di ceramah master itu ya, ya kita bisa mempraktekannya ya, karena kita bisa memahami pikiran adalah pelopor ya, dan kita bisa memahami ya, kita bisa mempraktekannya. Memang kalau kita melihat secara terperinci ya, itu kadang-kadang ya kalau begitu ya, apa kayak saya apa sangat kayaknya aduh puyeng amat ya ini kepala gitu ya. Ya mungkin memang nggak terbiasa kali ya apa mendengar mendengar ceramah yang begitu panjang ya, begitu sulit bagi saya. Oh itu kenapa ya bisa 8 kehidupan. Pokoknya makanya kalau saya pada dasarnya, oh pokoknya saya mau melatih diri, mau melatih batin saya ini supaya bisa menjadi batin yang semula gitu. Kalau dipikirin masalah pembabaran yang begitu detail, memang kalau kalau kita gampang mencernanya, terus gampang memahaminya, gampang mempraktekannya, ya itu memang luar biasa ya. Nah makanya saya sebenarnya apa ya yang saya ingin sharingkan, ya itulah ya yang bisa saya berikan di kesan batin saya. Ya memang sebegitu adanya ya, ya saya cuma ingin apa melatih diri ya, itu melatih batin saya. Karena semakin banyak mendengar, saya mau selalu berusaha melatih batin, kemudian ke dalam ya, ke dalam dulu, kemudian bagaimana kita keluar supaya kita tidak memiliki ketulusan hati ya, memiliki cinta kasih, welas asih ya itu. Jadi kita ke dalam dulu, baru kita bisa keluar ya, ya supaya dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ya, tentunya dengan praktek 6 paramita ya, itu yang tidak boleh dilupakan ya, yang tidak boleh dilakukan, harus terus dilakukan ya, harus terus dipraktekkan ya. Nah itulah nanti ya akan mengeluarkan keteladanan ya, model ya, oh ternyata insan seci ini sudah menularkan energi-energi yang positif ya. Itu saja ya Nelly Sece yang bisa saya sampaikan ya. Kanan ya Nelly Sece. Kak Gunawati Sece atas sharingnya. Kak ya jadi memang sangat sulit ya untuk bisa, bagi saya sendiri juga sulit untuk bisa mencerna ya apa itu 4 masa kehidupan ya, bagaimana kita menuju ke pencerahan. Ya jadi kembali ke dasarnya ya seperti yang Gunawati sharing bahwa kita melatih diri itu melalui tubuh, ucapan, dan pikiran kita ya. Jadi paling dasarnya adalah kita melatih diri setiap hari ya, yang seperti kata Master, pelatihan diri itu dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, mungkin nanti jika ada sesok yang lebih mengerti ya, yang bisa menjelaskan kita lebih detail lagi tentang 4 masa kehidupan, silakan. Selanjutnya saya persilakan sesok atau yang peluit, silakan.哦，反正是师兄师姐，感 Ya, tahu 感 sesok. 恩师姐， Ya, silakan sesok. ya 感恩上开示。Jadi saya ingin sharing ya mengenai sesuatu yang menurut orang lain itu agak risih gitu, yaitu kita harus senantiasa selalu merenung ya, terhadap kematian ya. Karena sebenarnya Sang Buddha selalu menjelaskan ya, bahwa hidup tidaklah pasti, tapi yang pasti adalah kematian. Ya kita tidak tahu ya ketika kita tarik nafas, hembus nafas, kapan dia akan stop ya.
Dan setiap di tengah-tengah tarikan nafas dan hembusan nafas, ada momen di mana terjadi pemberhentian. Jadi ketika kita memperhatikan nafas kita mulai menyadari ya bahwa hidup kita ini selalu mengalami perubahan ya, sesiung sece. Jadi ketika saya baca ya di artikel kenapa tubuh kita ini tidak membusuk ya, tetapi setelah kematian langsung mengalami pembusukan. Kita tidak mengalami pembusukan selama kita hidup karena adanya pembuluh darah yang berjalan ya mengaliri di seluruh tubuh kita. Jadi aliran pembuluh darah itu yang berjalan itu adalah sesuatu yang berjalan berubah. Adanya perubahan baru kita bisa hidup ya. Jadi ketika kita ingin kekekalan selalu stop berhenti maka ya kita sudah mengalami kematian juga seperti itu sesiung sece. Jadi saya teringat dengan inspirasi kisah Sang Buddha ya. Pada suatu kesempatan dulu ada seorang biku ya setelah belajar meditasi dari Sang Buddha, seorang biku itu segera pergi ke hutan. Meskipun dia telah berusaha dengan keras, tetapi dia hanya mendapat ya, kemajuan yang kecil dalam latihan meditasinya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali menemui Sang Buddha untuk belajar lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah bayangan di mana hanya merupakan penampakan semu dari air. Segera dia menyadari bahwa tubuh ini juga semu bagaikan bayangan. Dengan tetap memelihara pikiran tersebut, dia kembali ke muara sungai Acirawati. Ketika saat dia sedang duduk di bawah pohon dekat sungai, melihat ombak yang pecah, tiba-tiba beliau menyadari bahwa tubuh ini tidak kekal. Kemudian Sang Buddha menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Anakku, apa yang kamu telah sadari bahwa tubuh ini tidak kekal, seperti halnya busa dan semu seperti halnya sebuah bayangan." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 46 sebagai berikut ya. Setelah mengetahui bahwa tubuh ini bagaikan busa dan setelah menyadari sifat mayanya, maka hendaknya seseorang mematahkan bunga nafsu keinginan dan menghilang dari pandangan raja kematian. Biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat setelah koba dhamma itu berakhir. Ya, sesiung sece. Jadi Sang Buddha selalu menggunakan metode terampil ya, Fang Pian Fa, untuk mengajarkan kepada semua makhluk hidup sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi seperti kata guru saya Biku Jutaliko bahwa kita harus sering melakukan sharing, bertanya ya, seperti apa yang telah dilakukan Sece Viviliang dan Sece Gunawati beserta Sesiung Hotline dan yang lain sebagainya. Ketika kita hanya diam, ya lama-lama kita jadi bodoh gitu karena tidak ya mempraktekkan apa yang telah kita pelajari gitu. Jadi belajar bedah buku adalah praktek juga, dhamma. Merenungkan adalah praktek. Kalian ya sesiung sece. Kak En Sesiong, atas sharingnya Kak En. Selanjutnya saya persilakan Ingrid Secie untuk sharing, silakan. Chào anh sơ chị, Kak chào An. anh sơ mến. Saya Aisyah. Hari ini memang benar ya. Kalau kita bekerja tapi tidak memiliki satu dhamma dalam hidup kita seperti situasi yang hari ini, mungkin kita akan sulit menghadapi segala cobaan, hinaan, seperti dulu ya, kisah saya, ya mungkin saya tidak akan ceritakan kisah saya, tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya suci, ayo cari, jangan sampai mundur karena hinaan, mundur karena cobaan yang mungkin saja suci
sebenarnya bisa lewati dengan apa? Dengan mendengar setiap hari siang ya, sesiang ya. Jadi kita mendengar kata-kata mutiara dari master, mungkin kita akan lebih semangat lagi, lebih giat lagi melakukan kegiatan-kegiatan kita di dunia suci. Itu aja karena sesiang suci. Kak En, saja, Ingrid saja. Jadi kita harus melatih diri ya, Kak En. Jadi jangan eh, apa, mundur ya, jangan mundur karena cobaan atau fitnaan. Dan tadi yang dari Sesiong tadi sharing ya, saya kemarin ada baca satu quote di mana ditulisnya kita ada satu orang yang mengatakan kita hidup hanya sekali, makanya kita kita suatu saat juga akan meninggal, jadi kita harus genggam kesempatan. Tapi ada satu quote lagi yang mengatakan, kita mati hanya sekali, sedangkan kita itu hidup setiap hari. Ya, jadi waktu kita hidup setiap hari itulah kita harus benar-benar eh, menggunakan kesempatan ya untuk berbuat kebajikan. Tapi dua kata yang satunya cuma hidupnya sekali ya dan satunya itu adalah matinya hanya sekali dan hidupnya setiap hari ya ini sangat berbeda ya dan ini mungkin kita bisa eh, mendapatkan inspirasi yang lain ya. Oke, selanjutnya saya silakan Xiaoling Sejie untuk sharing. Silakan Xiaoling Sejie. Xiaoling Sejie, apa ada? Enggak, Cie? Ya, silakan. Enggak. Kedengeran, Cie? Ya, kedengaran. Ya. Ya, kan an sang dan kaise. Kan an sejeneli ya. Atau an sesiung seci. Ya, kita sangat bersyukur ya bisa terlahir, ya bisa mendengarkan dharma, ya. Ya, kita juga terlahir di bumi yang sama tentunya ya. Nah, ini adalah satu berkah buat kita, ya. Karena di dunia yang kita ada kehidupan di dunia ini ya karena kita tahu ya orang pintar aja ya menelusuri ya tidak ada kehidupan di dunia lain untuk ditinggal ya. Nah, kita sangat bersyukur ya inilah ada satu berkah buat kita ya karena eh, kita tinggal ya di dunia ini ya, ya tentunya ditelusuri dunia-dunia lain seperti planet apa kita sulit untuk kita tinggal. Nah inilah kita harus syukuri ya karena di dunia lain adalah kosong ya. Ya. Sering dikatakan bahwa dunia lain itu sulit untuk ditinggal. Ya. Kita lahir di dunia ini kita bisa membina ya membina di dunia ini dan sekarang kita sudah bisa mencapainya ya bagaimana kita mencapainya untuk berikutnya. Nah disinilah kita membina diri untuk kita juga harus percaya dan yakin apa yang diajarkan oleh master ya. Nah, kita yakin kepada siapa? Tentunya dengan dharma-dharma kebenaran dari Sang Buddha yang disampaikan ya untuk kita dan kita untuk kita perjuangkan kehidupan kita. Ya, kita adalah punya andil dalam tanggung jawab sebagai manusia. Ya, perlunya satu kebersamaan, ya, ideologi tentunya ya menjadi satu pemikiran yang positif. Bagaimana kita memulainya? Ya, kita harus berani melangkah, tentunya untuk maju, untuk melangkah dan untuk maju ke ingin naik tangga berikutnya. Ya, langkah pertama tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, tidak menuntut orang lain. Ya, kita sangat bersyukur ya kita bisa harus merasakan kehidupan menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Kalau kita bisa berdedikasi ya, itu adalah pemikiran-pemikiran kita dipenuhi dengan hawa-hawa positif masuk ke dalam diri kita ya awal yang baru dengan hawa-hawa positif dalam melangkah kita ya, harus belajar dikatakan belajar peka
ya terhadap semua masalah yang dengan cepat dan lalu memperbaiki satu keadaan, menciptakan perubahan untuk diri kita, bisa membaca situasi di mana kita berada. Ini aja sharing saya sejeneli kanan ya, sejauhan. Kak Sally Suci atas sharingnya. Kak Suci sebelum kita melanjutkan sharing, kita akan kuis dulu ya. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa. Ya, jadi kita isi di chat room. Itu adalah nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan membangkitkan A. 4 ikrar agung, B. 4 kebenaran mulia, C. 4 paramita, D. 4 tekad mulia, dan E. 4 kebijaksanaan. Oke, kita lihat jawabannya. A. 4 ikrar agung. Oke, yang kedua. Kita melatih titik-titik dengan 6 akar dan 6 objek luar. A. Keyakinan. B. Keadaan. C. Ketulusan. D. Kesadaran. Dan E. Keabadian. Oke, kita lihat jawabannya. Kesadaran ya. Oke, yang ketiga. Lengkapilah kalimat berikut ini. Menjadikan titik-titik sebagai hati sendiri. Titik-titik sebagai tekad sendiri. A. Hati raja, tekad Buddha. B. Hati bodhisatwa, tekad raja. C. Hati Buddha, tekad guru. D. Hati praktisi, tekad sangha. Dan E. Hati dewa, tekad bodhisatwa. Oke, kita lihat jawabannya. C. Hati Buddha dan tekad guru. Yang keempat, di sutra manakah dijelaskan bahwa bodhicitta bagaikan benih? A. Sutra agama. B. Sutra prasna. C. Sutra teratai. D. Sutra Waipulia. Dan E. Sutra Awatamsaka. Oke. Ya, jawabannya Sutra Awatasaka yang kelima. Benih bodhisatwa dinamakan A. Hati dewa. B. Hati Buddha. C. Hati guru. D. Hati bodhisatwa. Dan E. Hati praktisi. Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Hati Buddha. Dan yang terakhir, di sutra manakah dijelaskan bahwa satu benih tumbuh menjadi tak terhingga?
A. Sutra agama. B. Sutra intan. C. Sutra makna tanpa batas. D. Sutra Werupuya. Dan E. Sutra Awatamsaka. Oke, kita lihat jawabannya. C. Sutra makna tanpa batas. Ya kan, semua sesiun suci yang telah berpartisipasi. Jadi kita menunggu host ya untuk menampilkan para pemenang hari ini. Oke, selanjutnya saya persilakan Linda Suci untuk sharing, silakan. Suara saya kedengaran nggak Suci? Jelas Suci, silakan. Nah, laptop saya ada sedikit kendala. OK，早安，Nelly 师姐，感恩上人开始，pagi semua sesong suci. Hari ini menarik ya, tentang menggunakan tubuh dengan baik. Kita mengetahui sangat tidak gampang ya, kita bisa mendapat tubuh ini. Ya, tubuh ini termasuk ya alam kelahiran ya yang keenam. Jadi kita bisa terlahir di alam manusia inilah kita bisa memiliki tubuh jasmani kita ini ya untuk bisa melakukan menciptakan berkah ya menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Tidak gampang kita bisa mendengarkan dharma ya. Kita bisa menggunakan dharma ya, kita juga bisa memahami dan pengertian dharma, kita bisa mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengetahui sekarang sudah muwafasata ya. Kita muwafasata itu maksudnya kita bisa kehilangan ya buku-buku ya dharma ya. Jadi kita harus selalu menggenggam waktu untuk bisa mendengarkan dharma ya. Sudah itu kita bisa memahami dharma dan juga kita bisa meresap dharma dalam batin kita supaya kita bisa menggunakan 4 praktek dharma ini ya dalam mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi gimana kita untuk bisa menggunakan tubuh ini dengan baik? Ya, adalah kita bisa menciptakan berkah dengan melalui apa? Sesiong suci. Kita bisa melalui dengan bervegetarian, ya. Kita bisa Master mengajarkan kita ya harus selalu menciptakan berkah ya. Di samping menciptakan berkah kita juga bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Kita bisa melalui xiaoshun fumu ya. Kita bisa berbakti pada orang tua kita ya. Kita menjaga tutur kata kita, menjaga memperhatikan ya menit tubuh orang tua kita ya, dimana kita bisa membahagiakan ya, membawa hiburan untuk orang tua kita. Jadi karena ada tubuh inilah, ada tubuh jasmani inilah, tubuh fisik dan rohani inilah kita bisa untuk melakukan kebaikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya dalam sangat bersyukur ya kita bisa bergabung di dalam suci, kita bisa melakukan kegiatan sosial ya untuk bisa membantu ya kerumunan orang KNU ya, kita bisa membantu mereka. Kita bisa melihat penderitaan mereka, kita bisa merasa
betapa bersyukur kita bisa menjadi seorang manusia. Dan juga kita bersyukur ya kita bisa menjadi orang yang membutuhkan ya untuk bisa menjadi jodoh yang baik ya, kita bisa membantu mereka ya, kita bisa menghibur mereka. Nah, jadi ini semua adalah ajaran-ajaran Buddha supaya kita bisa dalam kesempatan bisa menjadi manusia ini, kita adalah kesempatan ya yang sangat berharga untuk bisa eh, melakukan ya kebaikan yang berarti. Saya sangat tertarik dengan eh, kata Nelly Seje ya, hidup setiap hari, mati hanya sekali ya. Jadi kita harus menggenggam ya tiap harinya yang kita bisa bernapas ya, eh, bisa menghirup udara ya, dan juga kita bisa melepaskan nafas kita ya, eh, eh, kita bisa benar-benar menyadari bahwasanya kita benar-benar menjadi manusia yang sangat berharga. Kita bisa eh, menghirupkan udara ya setiap saat ya. Jadi kita juga bisa eh, melalui 4 praktek Dharma ya, adalah ucapan yang baik, ucapan yang baik, kita bisa memberi ucapan yang hangat ya pada semua orang ya. Sebenarnya saya orangnya lambat hangat ya orangnya ya, lambat menghangatkan. Jadi kadang orang yang nggak kenal sama saya ya, jadi dia bisa merasakan bahwasanya saya adalah orang yang sangat-sangat pendiam ya, yang sangat mungkin ada yang lain ya. Jadi memanglah itu kebawaan ya dari kelahiran dulu ya. Eh, Tetap saja saya adalah menjadi saya sendiri ya. Kita mempraktikkan Dharma dengan ucapan yang baik ya, pikiran yang baik ya, dan perbuatan baik. Dalam ajaran Buddha ada 2 ya, kaki adalah yang pertama, sambil kita untuk menciptakan berkah, kita juga belajar bagaimana kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ketika bertemu dengan kondisi-kondisi luar, fenomena yang di luar, kita bisa lebih untuk memahami ya, lebih memahami lingkungan kita, gimana kita bisa mengadaptasi pada sesama ya. Semuanya adalah tahap per tahap ya. Semuanya adalah jalinan jodoh. Yang kita menyadari semua adalah jalinan jodoh. Semuanya adalah untuk ladang pelatihan diri saya ya, dan juga di samping itu saya juga bisa menumbuhkan kebijaksanaan ya. Jadi kalian semua sesyong seji. Kak Elinda Suci atas sharingnya ya. Jadi sangat inspiratif. Di mana Suci dari sharing yang hari ini ya, banyak sekali sharing di mana kita bagaimana menggunakan tubuh kita yang baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Tadi juga Susyong mengingatkan ya, cuma tadi yang Susyong yang puit itu ya, mengingatkan bahwa kita harus mengingat adanya kematian ya, bahwa hidup kita itu tidak kekal. Dan setiap tahun mungkin Susyong saja kita melakukan medical check-up. Sewaktu kita tahu bahwa eh, kita mungkin mengidap sesuatu penyakit, ada tanda-tanda merah, ya itulah kita mungkin eh, kalau yang melatih diri ya, atau ada sering mendengarkan Dharma, kita bisa lihat dari sharing Rentera Kehidupan ya. Masa selalu sharing bahwa bagaimana Sesyong Seje yang menghadapi ketidakkekalan ya, bahwa kalau sesuatu penyakit jika ditemukan di tubuh kita, kita akan menganggap bahwa itu adalah buah yang kita tanam sebelumnya yang sedang berbuah.
Dan itu juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya itu adalah penampakan ketidakkekalan. Ya, mengingatkan kita bahwa hidup kita itu tidak kekal, ya, mengingatkan kita lagi untuk bisa lebih giat dan bersemangat lagi, bertekun di dalam jalan bodhisattva ini. Jadi segala sesuatu kita lihat dari sisi yang positif, ya, sehingga kita benar-benar ya melakukan ya dan menjalankan apa yang diajarkan Master kepada kita. Oke, selanjutnya silakan Session CC untuk sharing. Kita masih punya waktu 20 menit. Masih kita baca dulu ya pemenangnya Session. Silakan. Pemenang kuis. Selamat pagi Nelly Yosece. Nah, Ong Ciwe Session ya. Sambil menunggu nama pemenang kuis ya Sece ya. Oke, boleh Ya, Session. mohon maaf ini komputer saya tidak bisa listen. Oh, nggak apa-apa, Kak En. Belum. Ya, nggak apa-apa. Ya, Ya, Kak ya. En, Kak En. Kan Ya, Susun Sece. Ya, kan kepada Master ya yang selalu membimbing kita ya. Ya, ini kan ya Susun Sece yang sharing tadi sebelumnya ya. Ya memang ya tadi Master juga menyampaikan ya kayak apa bumi ke-8 itu kan bumi tak tergoyahkan, yaitu tak tergoyahkan oleh kondisi luar ya. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa? Karena bumi ke-8 ini adalah satu proses pengembangan batin yang sudah demikian kuat ya. Ya, jadi yang kuat itu maksudnya apa? Bahwa batin kita ini tak tergoyahkan oleh kondisi luar. Ya, jadi memang setiap hari kan pasti kita kan berhubungan dengan kondisi luar ya, sehingga menimbulkan kerisauan-kerisauan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu di bumi yang ke-1 itu bumi sukacita, ya ini memang menjadi dasar ya, menjadi dasar sehingga kita bisa selalu bersukacita dengan Dharma dan tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Tapi ini kan tidak mudah. Nah, oleh sebab itu kita biasanya karena pikiran kita ini demikian cepat, kondisi luar itu masuk ke pikiran langsung umumnya ke perasaan, ya, sehingga menimbulkan suka dan tidak suka. Oleh sebab itu, perenungan atau pengamatan dengan kesadaran yang kebijaksanaan yang kelima dan keenam, ya, maka kita bisa mencoba ya, mencatat, oh ini kondisi luar, oh ini adalah kondisi luar, ya, sehingga kita berlatih lah ya dalam awal, sehingga kita bisa tidak menjadi korban oleh kondisi luar karena kita berusaha untuk bersukacita dalam batin kita, ya, karena kita bersukacita menerima hidup ini dan juga terus bersemangat, ya. Jadi memang dengan mengetahui sulitnya untuk menerima kondisi luar, maka itu memang satu proses ya, sehingga kita bisa menyadari. Begitu juga dalamnya kebajikan ini, memang setiap orang berbeda, sehingga ada yang berapa kali lagi harus demikian juga bodhisattva ada mahasatwa, sehingga ada yang harus beberapa kali lagi lahir sebelum mencapai anuttara samyak sambodhi. Jadi memang mengenal kondisi luar, memahami kondisi luar, mengetahui kondisi luar yang umumnya demikian kadang-kala telat, yang umumnya lebih cepat muncul di perasaan, memang kita perlu berlatih ya, dan memang kondisi sukacita dalam Dharma inilah yang menjadi dasar untuk kita bisa menerima kondisi luar dengan baik ya. Jadi bisa terus semangat ya. Cảm ơn ya Nelly Sece, cảm ơn sư Dung Sece, cảm ơn. Kak En, Ong Ciwe Session.
Selanjutnya saya bacakan selamat kepada Marta Suci dari Palembang, selamat kepada Elita Suci dari Palembang, selamat kepada Mina Suci dari Tebing Tinggi, selamat kepada Gunawati Suci dari Barat 2, selamat kepada Sylvie Jong Suci dari Pusat, dan selamat kepada Yeni Low Suci dari Jambi. Ya, jadi kangen kepada para pemenang ya, dan silakan jika mau sharing silakan raise hand. Oke. Silakan Sejong Suci, kita lanjut sharing. Ini Rosi Feli Suci, silakan Suci. Chào anh, chào anh. Saya izin memulai ya Suci. Cảm ơn Sang Ren Khai Sư, cảm ơn sư兄师姐们 semua yang telah hadir maupun yang telah berbagi. Cảm ơn terutama kepada Nelly Yong Suci sebagai moderator hari ini. Jadi saya izin menyampaikan kesan batin saya, yaitu pertama saya mendapatkan bahwa sangat bersyukur bisa bertemu di jalan Bodhisattva dunia ini yang dibentangkan oleh Sang Ren atau Master Cheng Yen, ya, di mana saya semakin mempelajari sutra teratai yang dibabarkan oleh Master Cheng Yen dalam tayangan-tayangan Xinfaxiang gitu, selalu menemukan dan diingatkan, wah gitunya, gitu. Wah itu maksudnya adalah sungguh sulit menemukan guru Dharma yang dapat menjabarkan Dharma yang sedemikian menakjubkan dari sutra teratai, begitu mendetail, gitu. Ini tentunya perlu adanya namanya pembinaan sangat mendalam, hingga pastinya sudah telah menembus hingga mendapatkan penilikan dari suatu ajaran dari hasil penerapan itu sendiri, gitu. Sehingga dapat membentangkan jalan ini yang dapat ditapaki bersama dari masa-masa menjadi manusia atau makhluk awam, perlahan-lahan mengikuti jalinan jodoh hingga menjadi suatu yang disebut sebagai pusat bodhisattva atau bodhisattva dunia yang dikenal dedikasinya di tengah masyarakat. Jadi poin kedua yang saya dapatkan adalah saya juga kagum kepada para bodhisattva dunia yang begitu mendedikasikan tubuh mereka dengan sedemikian rupa di dalam jalan bodhisattva ini. Karena saya ada bertanya gitu, mereka tentunya pasti ada masing-masing mendapatkan ujian kehidupannya masing-masing sesuai dengan kemampuan ikrar atau tekad yang pernah terbangkitkan di dirinya masing-masing. Nah, bagaimana ujian-ujian tersebut itu proses mengasah seperti batu asan itu menjadi sebuah asangan batu yang berkilap, mengkilap, dan bernilai. Nah, saya sungguh ingin belajar dari bodhisattva dunia yang sudah terlihat wujudnya dan mengajarkan dharma seperti itu, gitu. Jadi saya masih mau belajar dengan bodhisattva yang sudah terlihat seperti itu, gitu. Nah, jadi saya izin karena saya juga masih dalam tahap untuk berproses bertumbuh gitu. Yang saya dapatkan kemudian adalah poin mengenai ketidakkekalan gitu ya. Jadi saya setuju dengan mengenai penyampaian menyelami mendalam atas adanya ketidakkekalan itu sendiri yang nyata adanya gitu. Jadi bagi yang dapat merasakannya secara hati dan pikiran itu ketika bertemu maupun berpapasan ataupun bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan kondisi melepas maupun sekaligus menerima. Nah, pada saat itu mungkin itu dapat menjadi titik balik adanya penderitaan
dengan adanya penderitaan, bertemu penderitaan, menjadi titik balik adanya benih bodi yang sedang bertumbuh. Maka dikatakan penderitaan ada bodi. Sehingga para insan-insan tersebut dapat menggunakan tubuhnya tersebut untuk melatih diri, membina diri hingga terus menerus menyelami dengan Dharma hingga suatu ketika mencapai tahap pencapaian tersebut dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, dari tayangan hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang baru juga mengenai, ternyata ada 4 tahapan tersebut ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada slide-nya itu mungkin bisa bantu kalau ada yang slide-nya khusus 4 tahapan ini. Nah, tapi saya izin menyampaikan 4 tahapan ini sebenarnya sih kalau dilihat itu secara sederhana ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ini tentunya juga ada insan-insan yang telah mengalaminya dan bisa mereviewnya tentunya. Tapi saya izin ya, karena saya ini masih tahap juga berproses gitu. Bisa bisa benar, bisa juga ya ini hanya kesan batin aja ya, izin ya. Jadi poin berikutnya yang saya dapatkan adalah melihat jalan. Dikatakan melihat jalan. Apa itu jalan? Mungkin sederhananya adalah jalan itu mungkin bagi kita itu ada yang bertanya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa hidup ini begini dan begitu dan seterusnya gitu saat menjalani kehidupan ini. Pada saat melihat jalan maka bisa mengartikan dengan melihat jawaban. Jawaban atas setiap hal masalah yang terjadi baik di dalam kehidupan kita maupun pada saat kita berinteraksi di dalam dunia saha ini. Dunia yang penuh tempaan dan harus bertahan ini. Kita melihat jalan, melihat jawabannya. Jadi contoh dalam kehidupan saya, contoh ya, ini saya hanya izin saja gitu. Contoh, pasti ada suatu rentang di mana masa-masa kita semua punya titik balik. Gitu. Dan tentunya saya juga mengalami seperti itu. Titik balik di mana saya mengenal ajaran Buddha dan ketika itu adalah sangat antusias mencari Dharma. Sehingga setiap Dharma itu kita semakin mendengar, semakin merasakan kehangatannya. Seperti mungkin yang disampaikan di dalam tayangan. Ini bisa terjadi kepada Sejong Sece ketika jalinan jodoh titik baliknya itu matang, sehingga merasakan pada saat mendengar Dharma, tingkatan bekal Srawaka mendengar Dharma, itu akan mencari Dharma, mendengarkan Dharma, hingga bertahun-tahun, tidak bosan-bosan mempertahankan tekadnya tersebut mendengarkan Dharma, semakin mendengarkan Dharma, semakin sukacita. Nah, lalu di sini mungkin ada tahapan juga masa di mana setelah mempertahankan tekad awal pembinaan diri yang muncul akibat banyak faktor, bisa dari datangnya ketidakkekalan itu sendiri, bisa datangnya ketidakpuasan itu sendiri, atau datangnya penderitaan itu sendiri. Sehingga memunculkan tekad awal membina diri atau tekad awal melatih diri, yaitu di sini ada catatan tekad awal atau sebersih tekad hati atau sebersih ikrar hati yang muncul. Jika ikrar tekad hati itu yang muncul adalah luhur, ini akan membawa kemana kita akan berada dan berjalan. Meskipun di dalam rentang kehidupan ada ujian. Itu yang saya telaah dalam kehidupan saya gitu. Jadi pentingnya memiliki adanya ketika munculnya sebersih tekad hati atau ikrar hati yang luhur ini. Ini akan membawa kita kemana kita mencapai sesuatu itu. Yang kedepannya nanti kita akan bertanya, ini dari dulunya sebersih
tekad atau ikrar hati. Seperti Sang Ren sampaikan, menjaga tekad hati karena sebersih niat awal, tekad hati master yang begitu luhur, membawa jalan bodhisattva ini sehingga demikian rupa dari satu menjadi tak terhingga. Ini adalah kebenaran jika kita dapat menyelami dan praktekkan dengan kondisinya masing-masing. Lalu kemudian yang saya dapatkan lanjutkan adalah tentang waktu tersebut, bagaimana kita ditempa bertahan karena mendapatkan sukacita setiap kali mendengar, maka semoga pada saat itu akan terbawa mendekatkan diri setiap saat ke arah yang spiritual gitu. Jadi karena di hidup ini tidak hanya duniawi, kita membutuhkan spiritual. Keseimbangan tersebut maupun spiritual itu dibutuhkan. Sehingga pada saat mendekatkan diri ke arah spiritual, itu kita akan membina secara pikiran, ucapan maupun perbuatan. Misalnya si Cieman ada yang menyatakan mengungkapkan mengenai bervegetarian. Salah satu contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan. Ikrar bervegetarian dengan niat yang benar. Lalu menggunakan tubuh untuk bersumbangsi dimanapun, tak harus dicuci. Dengan dicuci maupun dimanapun, tetap menggunakan tubuh untuk membantu orang lain dan mengembangkan jiwa kebijaksanaan dari dharma yang sudah didengar tersebut. Lalu ada suatu rentang waktu juga di mana mungkin saat berinteraksi di tempat yang menemui hal yang tak menyenangkan. Lalu dalam benak muncul, kenapa ya bisa mendapat kejadian seperti ini? Ketika pada saat keinginan itu matang, pada saat tahapan itu matang, akan muncul suatu yang di benak tersebut muncul begitu saja, bahwa misalnya melihat kita dimarahi orang, gitu, karena suatu hal. Tiba-tiba muncul di benak, oh, saya dulu itu seperti ini gitu, pernah marahin orang dengan cara begini. Nah, pada saat muncul itulah pada saat kita terintegrasi apa selama ini kita dengar dan ternyata ada meresap di dalam diri atau hati tersebut. Sehingga dikatakan mungkin tahapan-tahapan pelatihan diri pembinaan kita itu atau tidaknya kita yang sendiri yang dapat mereviewnya seperti itu terhadap cobaan juga seperti itu. Lalu juga mungkin ada tahapan di mana seseorang insan tersebut bisa mendapatkan penglihatan melalui mimpi misalnya. Ada mimpi yang nampak di dalam saat tidur gitu ya. Oh ternyata mimpi itu akan terjadi di kemudian hari. Ini kalau kita dibahas, kenapa bisa ada orang yang sampai begitu gitu kan? Ini tak terlepas sih mungkin karena adanya pelatihan pembinaan sesuatu yang di dalam dirinya sehingga bisa mencapai seperti itu. Tetapi catatannya adalah bagaimanakah konsistensi untuk mempertahankan terus pembinaan diri yang ketat, yang disiplin tersebut di dalam kehidupan itu. Jadi catatannya itu. Jadi ketika pembinaan diri mulai luntur, mungkin beberapa hal itu akan mulai luntur gitu. Tetapi jiwa kebijaksanaan tetap ada karena tubuh tetap melakukan dengan tekad tak goyahkan itu. Itu saja kanan saja. Terima kasih saja atas sharingnya. Selanjutnya untuk sharing terakhir saya persilakan Elita saja untuk sharing kan. Kan Eun Sucianeli, kan Eun Sangren ya, kan Eun Kaisu ya. Sesiang hari ini izin sharing ya. Ini pembahasan materi tentang tidak jauh dari kebijaksanaan kewelas ASEAN ya Seci ya. Jadi kita itu di dalam kegiatan Seci ini kan selalu diajarkan oleh Master untuk melangkah di jalan welas asih, membagikan cinta kasih kepada semua orang, memberikan bantuan, perhatian kan kita begitu ya Seci. Nah terkadang kita itu saat membantu orang lain itu berpikir apakah bantuan yang kita beri ini sudah melepaskan penderitaannya. Terus tuh kita berpikir lagi kita harus memulainya dari mana.
Terus kita kadang-kadang berpikir, ini pada saat kita terjun ke Kangen Hu ya, Sece ya, saya cerita sharingnya. Terus apakah bantuan yang kita berikan sudah cukup? Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang Sece yang akan timbul ya di benak kita. Nah, jika kita tidak memiliki kebijaksanaan, nah itu jadi kita tuh harus mengedepankan welas asih juga, baru kebijaksanaan itu akan timbul untuk membantu orang seperti itu. Jadi kan Master tadi dalam episode sebelumnya kan saya mendapat kesan batin bahwa kebijaksanaan dengan welas asih itu seperti sepasang dua kaki kita Sece. Jadi itu sesuatu kekuatan dalam diri kita untuk membina dan melatih diri. Nah, jadi itu jadi kalau kita melangkah dengan dua kaki langkah itu seperti mantap, seperti itulah Sece. Nah, jadi hati kita memiliki kebijaksanaan. Seperti pada saat kita terjun ke lapangan melihat Kangen Hu ya. Kangen Hu itu kita dalam hati tuh, aduh kasihan banget, pengen rasanya langsung membantu. Tetapi kan kita ada sistem dan prosedurnya ya. Di mana kita harus memitingkan, terus membicarakan lagi. Nah, di situ kita akan melihat apakah bantuan kita ini benar-benar untuk yang dibutuhkannya benar-benar, bukan sesuai keinginannya seperti itu. Saya dulu tuh Sece ya, waktu pertama kali terjun Kangen Hu, jadi saya melihat benar-benar kebutuhannya itu, oh saya ini saya pertahankan harus bantu seperti itu kan. Jadi ada sesuatu juga yang kita harus pikirkan bahwa tidak hanya membantu aja, kita lihat dulu keadaan ekonomi dia. Kalau dia masih bisa apa namanya tuh mencukupi kebutuhan dia seperti anak-anaknya masih bisa. Di situ kan jiwa kebijaksanaan saya belum muncul seperti itu Sece. Jadi seiring waktu dalam membina dan melatih diri ini saya belajar gitu kan. Disinilah ya apa sarana kita belajar untuk melatih dan membina diri kita bahwa tidak hanya welas asih, kebijaksanaan juga diperlukan. Jadi seimbang seperti kedua kaki kita. Itu aja Sece sharingnya kan ya Sece. Kak En Zalita saja yang sudah sharing luar biasa ya. Jadi benar-benar mempraktekkan ya. Mempraktekkan sesudah kita melakukan, kita akan bertumbuh kebijaksanaan. Jadi sangat kangen kepada semua sesiun seje hari ini yang sangat antusias untuk sharing ya. Saya rasa kita semua mendapat banyak inspirasi ya. Jadi sangat kangen ya. Dan saya kembali kepada host untuk menampilkan kosakata.感恩是供上人开始，感恩是故事国，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan, episode 1562, menggunakan tubuh dengan baik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Wu Xue Guo, buah dari telah melampaui tahap belajar. Sun Jue Ze Fen, faktor pendukung dalam pertimbangan dan pemilahan. Nirweda Bagia. 感恩是故事博，早上好。感恩九菩萨，师兄师姐silakan berdiri，请合掌，向佛陀与上人行三问讯礼问讯，再问讯，上问讯，感恩。感恩Nelly师姐，感恩大家，感要感恩师姐。感恩大家，感恩大家。弥陀佛，感恩师兄师姐。感恩师兄师姐，感恩大家，阿弥陀佛。
双手能触碰这世界，我的双脚能让我往前追，我的眼睛